Perkenalkan, saya Epa, NIM PPG 25309393. Saya adalah mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang pada PPG Batch 3. Hari ini saya akan mengadakan uji kinerja pada materi Membangun Masa Depan di Fase D kelas 9 pada Sekolah SMP Negeri 1 Balai. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, supaya selamat pagi kita hari ini meriah, ya. Ibu punya yel-yel selamat pagi. Nanti anak-anak silakan menjawab yel-yel yang Ibu berikan. Ini akan Ibu berikan di sini ya. Jadi yel-yelnya ketika Ibu ucapkan selamat pagi, anak-anak menjawab pagi, 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 pagi. Tetap semangat, luar biasa. Bagaimana, bisa? Bisa. Baik, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Tetap semangat, luar biasa. Tangan untuk kita. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini dengan pembelajaran, marilah kita mengawali terlebih dahulu dengan berdoa. Ibu minta kita ambil sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita di ruangan ini, mari kita berdoa. Mari kita mengangkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, puji dan syukur kami pada hari ini bisa dapat berjumpa di ruangan ini. Berkati juga kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan. Berkati pula teman-teman kami dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Nirani. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan cek terlebih dahulu kehadirannya ya. Silakan nanti acukan tangan ketika Ibu sebut nama. Agapitus Yoga, Hadir, Bu. Vincensis Rizky, Yulia Desi. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Buku, pulpen, semua sudah siap? Sudah. Baik. Nah, posisi siap ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, ya, Ibu ingin tahu terlebih dahulu apakah anak-anak masih mengingat tentang materi minggu lalu? Masih. Coba Yoga. Tentang sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Baik, terima kasih. Baik,
materi kita minggu lalu. Nah, materi kita hari ini kita kembali dulu ke slide pertama. Ya. Apa temanya? Membangun masa depan. Nah, membangun masa depan. Ini adalah materi kita hari ini. Ketika berbicara tentang membangun masa depan, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Cita-cita. Cita-cita. Ada beberapa pertanyaan pemantik terkait dengan cita-cita. Kita lihat. Nah, apakah anak-anak sudah memiliki cita-cita? Sudah, bagus. Nah, sekarang Ibu mau tahu cita-citanya Sandra. Menjadi dokter. Menjadi dokter. Mengapa Sandra memilih menjadi dokter? Biar bisa membanggakan orang tua dan bisa menolong sesama manusia. Iya, biar bisa membanggakan orang tua dan bisa menolong sesama. Baik ya. Untuk berikutnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba kita baca bersama-sama tujuan pembelajarannya. Beserta diri memahami pentingnya cita-cita untuk membangun masa depan sehingga dapat bertanggung jawab dan bekerja keras dalam mewujudkannya. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi cita-cita. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini nanti akan ada beberapa tahap yang akan kita lewati ya. Yang pertama-tama kita akan melihat dulu kisah hidup tentang Santa Teresia dari Avila. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan video ini ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Teresia dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1500. Gelari pujangga gereja oleh Paus Paulus ke-6. Bagaimana perjuangan Santa Teresia dalam video tadi? Ada yang ingin memberi komentar? Silakan. Saya, Bu. Silakan Yoga. Santa Teresia begitu payah menyerah dalam menjalani hidupnya. Dia tidak mudah menyerah meski mengalami percobaan. Ya, tidak mudah menyerah, gigih, bertekad berarti Santa Teresia. Jadi itu adalah kisah tentang Santa Teresia dari Avila ya. Kita sudah melihat, kita sudah mendalami lewat pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, untuk berikutnya ya, kita akan masuk di dalam kelompok. Apakah duduknya ini sudah sesuai kelompok yang sudah Ibu bentuk beberapa hari lalu di pertemuan berikutnya? Kemarin jadi kita sudah sepakat bahwa kelompok kita bentuk di awal pembelajaran kemarin, bahwa kelompok ini akan terus berlanjut. Nah, silakan baca. Berdiri coba. Silakan berdiri ya. Bab 3, Filipi bab 3 ayat 13 sampai 15. Silakan. Saudara-saudara, aku sendiri menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Baik, terima kasih untuk Nirani. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang silakan ada pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan dari kitab suci yang sudah dibacakan tadi. Silakan menjawab pertanyaan berikut, didiskusikan di dalam kelompok. Ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaannya ada di sebelah sini. Setelah nanti kita akan presentasikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 karena kita ada 3 kelompok. Ya. Baik, silakan mulai diskusikan di dalam kelompok. Silakan tulis di buku catatan jawabannya ya. Nanti salah satu membaca pertanyaannya di depan. Pertanyaannya tidak usah ditulis,
dalam kelompok jawaban dari pertanyaan yang ada di depan. Silakan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit, 10 sampai 15 menit. Silakan untuk berdiskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, apa yang diajarkan oleh Santo Paulus dalam kutipan teks tersebut? Agar kita tidak terlena pada masa lalu yang buruk, tetapi fokus pada masa depan. Yang kedua, apa kaitan ajaran Santo Paulus tersebut dengan cita-cita kalian? Kaitan ajaran Santo Paulus dengan cita-cita kami adalah agar kami selalu mengarahkan hidup pada cita-cita dengan kerja keras dan tanggung jawab. Yang ketiga, ketika kalian sudah mencapai cita-cita kalian, apa yang dapat kalian lakukan agar profesi tersebut dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan akhir yang dimaksud oleh Santo Paulus? Hal-hal yang harus kami lakukan agar cita-cita dapat tercapai adalah berdoa rajin misa pada hari Minggu, taat pada orang tua, rajin belajar. Baik. Presentasi dari kelompok 1 kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Kita ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tadi ya. Nah, untuk berikutnya ya, kita akan masuk dalam tugas proyek. Nah ya, dalam tugas proyek ini nanti silakan ya, anak-anak nanti diminta untuk membuat yang namanya proyek cita-cita. Itu ada galeri cita-cita namanya. Nanti kita akan menempelkan proyek cita-cita kita pada mading kelas. Nah, dalam proyek ini nanti kita akan membuat menggunakan kertas bufalo. Nanti kertas bufalonya akan ibu bagikan. Nanti anak-anak silahkan membuat proyek ini. Yang pertama-tama di situ nanti pertanyaan yang pertamanya, apa cita-citamu ya. Nanti silakan buka di LKPD yang sudah ibu siapkan tadi ya. Silakan nanti ya, di situ sudah ada panduannya ya. Buka di LKPD yang sudah ibu siapkan, dan di situ ada panduannya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Semua sudah punya cita-cita? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita buat proyek cita-cita, kita rangkai cita-cita kita ya. Ini adalah kertas bufalo, akan ibu bagikan. Nanti silakan menuliskan cita-citanya di sini. Lalu setelah itu nilai, tuliskan 4 sampai 5 nilai ya, sesuai dengan yang ada di perintah di LKPD. Nanti buat sesuai yang ada di LKPD itu ya. Ini kertasnya akan ibu bagikan satu-satu. Silakan kerjakan secara mandiri. Yang sudah dapat kertas boleh langsung mengerjakan. Sudah dapat semua? Sudah. Masih tersisa 2 warna, ada yang mau tukar? Pakai warna favorit? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, silakan lanjutkan. Silakan gambar cita-citanya. Perhatikan langkah-langkah yang ada pada LKPD-nya masing-masing. Ibu beri waktu 20 menit.
Sudah. Oke, Yuni sudah selesai. Yang lain mana? Coba yang sudah selesai angkat tangan. Sandra, Yuni. Siapa lagi? Yang lain belum. Waktu baik, waktu selesai. Ya, waktu selesai. Semua sudah selesai kan? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang saatnya kita akan menempelkan hasil dari proyek kita di mading kelas. Ya, mading kelas ini hari ini kita namakan sebagai Galeri Cita-Cita. Hari ini mading kelas akan berisi tentang cita-cita kalian, ya, cita-cita anak-anak semua. Ya, nanti silakan secara bergilir maju ke depan, tempelkan cita-citanya di mading kelas. Setelah itu boleh menyampaikan ke teman-teman. Teman-teman, ini adalah cita-cita saya. Cita-cita saya adalah, sebutkan cita-citanya. Nanti nilai-nilai yang akan saya lakukan untuk mencapai cita-cita ini boleh teman-teman baca di mading sini. Silakan, nanti itu adalah proses dari menempelkan galeri cita-cita ini. Mari sekarang mulai dari Egi. Silakan Egi. Di sini Ibu sudah siapkan lab. Ya teman-teman, Halo. ini cita-cita saya. Cita-cita saya ingin menjadi mekanik. Dan nilai perjuangannya nanti kalian bisa melihat di mading ini. Baik, terima kasih Egi. Egi, silakan lanjutkan. Berikutnya. Halo semuanya. Hai. Ini adalah cita-cita saya, ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jika kalian ingin melihat perjuangan dan nilai dari galeri cita-cita saya, silakan maju dan membacanya. Baik, terima kasih Dirani. Berikutnya. Halo semuanya. Hai. Ini adalah cita-cita saya. Cita-cita saya ingin menjadi seorang polisi. Nah, jika kalian ingin melihat nilai perjuangan dan rencana yang sedang saya rancang, bisa langsung lihat di galeri cita-cita. Baik, terima kasih Yoga. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ya, jadi dari proyek kita sudah membuat proyek, kita sudah punya cita-cita, ya. Jadi Ibu yakin dan percaya, ya, bahwa kita semua punya cita-cita. Nah, sebelum Ibu memberikan sedikit peneguhan terkait dengan proyek kita hari ini, kita evaluasi sebentar, ya. Ya, kita evaluasi sebentar hasil proyek kita hari ini, ya. Ibu mau minta dari salah satu saja mengungkapkan pendapatnya terkait dengan proyek kita hari
hari ini kita evaluasi sebentar ya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya yang akan Ibu tanyakan terkait dengan proyek kita pada hari ini sekaligus sebagai evaluasi. Ibu minta pendapatnya siapa ya? Arini Ekaristi deh, boleh ya. Nah, sekarang Ibu tanya semua dulu, bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan proyek hari ini? Seru. Ada yang bilang seru, ada yang bilang senang, ya kan? Menuliskan cita-citanya. Nah, sekarang apakah ada kesulitan yang dialami? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang jawab ada. Ya, coba Arini, apa kesulitannya? Kesulitannya yaitu saya kurang rapi sehingga ada banyak X di galeri mading yang saya buat, Bu. Ya, ada yang bilang tidak ada kesulitan. Arini bilang ada kesulitan sedikit katanya karena banyak coretan X ya. Tidak masalah ya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Meskipun banyak coretan tip X, ada yang kebingungan menggambar simbol imannya, ya kan? Tapi tidak masalah. Kita sudah berusaha, kita sudah bekerja keras dengan sangat baik. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya. Beberapa hal yang perlu kita ingat dari kegiatan proyek kita pada hari ini adalah proyek cita-cita. Nah, melalui proyek ini ya, Ibu percaya, Ibu yakin anak-anak sudah menunjukkan bahwa anak-anak punya cita-cita besar untuk masa depan. Semua punya mimpi yang sangat besar ke depannya ya. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu ya, kita tidak boleh menyerah. Ya, kita harus pegang teguh cita-cita kita harus gapai terus cita-cita kita ya. Jangan sampai cita-cita kita itu tidak tercapai karena itu menjadi arah tujuan hidup kita ya. Nah, di balik semua kerja keras ya, di balik semua perjuangan, di balik semua mimpi besar yang kita punya, tidak lupa ya, kita harus sertai dengan doa. Kita yakin, kita percaya bahwa semua usaha kita, semua yang kita lakukan itu tidak terlepas dari doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan membimbing, ya. Tuhan akan menuntun jalan kita untuk meraih cita-cita tersebut. Yang penting kita percaya. Nah, Santo Paulus juga mengingatkan ketika cita-cita sudah tercapai, kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Ya. Cita-cita yang kita capai itu nanti adalah cita-cita yang kita gunakan untuk membantu orang lain. Cita-cita yang kita gunakan untuk menolong banyak orang. Ya. Baik, terima kasih untuk kerja keras kita pada hari ini. Sekarang Ibu minta duduk yang tenang ya. Silakan lipat kedua tangannya ya. Kita akan berrefleksi ya. Jadi Ibu minta silakan duduk tenang ya, boleh dalam posisi yang berdoa ya. Ibu akan menyampaikan kalimat refleksi kita pada hari ini. Silakan kita duduk tenang, duduk rileks. Sekarang saatnya kita untuk refleksi ya. Anak-anakku yang terkasih, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, sekarang renungkanlah cita-cita anak-anak dan usaha yang akan anak-anak lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Mari kita hening sejenak. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekali lagi supaya semangat kita pada hari ini tetap, Ibu tanya dulu. Selamat pagi. Pagi, 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 tetap semangat luar biasa. Nah, sekarang ya, ada mungkin hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Tidak ada.
menutup kita pada hari ini dengan doa. Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita di dalam doa. Ibu minta Sandra pimpin kita dalam doa. Boleh maju ke depan Sandra? Kita ambil sikap berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Marilah kita menganut tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Engkau membimbing kami dalam perjalanan pulang hingga sampai ke rumah masing-masing. Ya Tuhan, hanya doa ini dapat kami sampaikan melalui pengantaran Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Sandra. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, selamat